nama, namanya siapa, lalu berfirman kepada Tuhan siapa namanya. Gimana? Oke, biar ku jawab ya. Nah, di dalam Matius 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, gitu. Oke. Lalu yang kamu tuhankan anak atau bapak? Kan Tuhan itu kan Tuhan Yesus, Allah itu kan Elohim Iya. gitu. Kan ada dua ya, ada anak, ada bapak. Yang mana yang kamu tuhankan? Yang kutuhankan Yesus, yang saya Allah kan ya Elohim. Oh, berarti Elohim bukan Tuhan ya? Tuhan Allah. Yesus. Tuhan Allah. Loh. Ada dua. Ini mah orang mabok semua ini kata. Nggak tahu ini. Makanya anak orang lu jalan Tuhan kan pusing kan lu. Contohnya gini bang, contohnya gini. Kami menyembahmu ya Bapak, dalam nama anakmu Kristus Tuhan Juru Selamat kami gitu. Nah contohnya gitu duanya. Iya berarti Tuhan itu ada berapa sebenarnya? Tuhan itu ada berapa? Satu di dalam kemah Oke, satu. Bapak. Kalau gitu. satu siapa namanya? Coba siapa namanya satu itu? Dalam kemuliaan Allah. Loh, enggak jawab aja biar enak. Jadi Tuhan itu ada satu. Namanya siapa? Kristus. Kan Tuhan itu kan Yesus. Yesus. Berarti Bapak bukan Tuhan. Tuhan Allah. Berarti ada dua. Kan di dalam kemah Allah. Coba saya tanya dulu sama dia. Dia semua Kristen yang ada di sini. Menurut kamu siapakah Tuhannya Bunda Maria? Elohim dan firman-Nya. Bukan Yesus. Lu kan Yesus kan firman-Nya kan. Saya nggak nanya firman, dengarkan baik-baik. Siapakah nama Tuhannya Maria? Nama, silakan. Siapa namanya? Oke, namanya Elohim dan firman-Nya. Tuhannya Maria ada berapa? Loh, kan lu bilang dari Elohim dan firman-Nya. Kok pakai dan? Loh, kan itu kan yang Bunda Maria yang diberi tugas untuk menjaga Tuhan Yesus. Oke, sekarang Tuhanmu namanya siapa? Tuhan saya Yesus. Sama nggak Tuhanmu dengan Tuhannya Maria? Sama. Siapa nama anaknya Maria? Tuhan Yesus. Siapa nama Tuhannya Maria? Allah Elohim dan firman-Nya. Berarti Tuhannya Maria bukan Yesus. Loh, kan Tuhan Yesus kan firman-Nya. Tuhannya juga dong. Jadi Tuhannya Maria firman. Iyalah. Ya, Tuhannya Maria firman. Tuhan kamu siapa? Tuhan saya Yesus, Allah saya Elohim. Sama nggak tuh Tuhanmu? Sama. Beda. Coba. Beda loh kau sebut. Diulang ya. Siapa nama Tuhannya Maria? Tuhannya Yesus, Allahnya Elohim. Siapa nama anaknya Maria? Tuhan Yesus. Berarti Tuhannya Maria, anaknya Maria. Iya. Jadi Tuhanku adalah anakku. Iya. Oke. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Ya secara kemanusiaan ya Maria secara keilahian ya Tuhan Yesus. Jadi lebih tua Maria daripada Tuhannya Maria. Loh, secara kemanusiaan, secara keilahian ya Tuhan Yesus. Oh, berarti lebih tua anak daripada ibu. Iya. Oke, lebih tua anak daripada ibu. Cukup kau. Kau diam dulu ya. Sekarang Jack lagi. Siapa yang mau ngomong lagi nih? Ersada diam dulu di pojok. Masuk pedok dulu. Begini, Siapa lagi? Saya yang jelaskan. Nggak usah dijelaskan, nggak perlu dijelaskan. Itu kan Sekarang Jack. Sekarang Jack. Ya. Siapa nama Tuhannya Maria? Tuhannya Maria kan Allah. Oke, Allah. Nama Tuhanmu siapa? Siapa? Siapa nama Tuhanmu? Tuhan saya. Ya. Tuhan saya Tuhan lah. Siapa? Namanya, nama. Tuhan. Tuhan bukan nama Tuhanmu. Tuhan bukan nama. Oke, kamu diam, nggak bisa bahasa Indonesia, diam. Sekarang, kamu diam dulu, nggak bisa bahasa. Bao, maju, satu-satu. Bao. Tuhannya Islam siapa? Kamu diam dulu, Jay. Kamu nggak bisa bahasa Indonesia. Saya turunkan nih. Kau diam dulu. Kau tanya baik-baik. Kau nggak bisa jawab. Bao, siapa nama Tuhannya Maria? Tuhannya Maria. Berdiskusi macam ni kalau Allah juru Bao, selamatku. siapa nama Tuhannya Maria? Diskusi harus sesuai Allah waktunya. juru selamatku. Oh, Allah, oke. Siapa nama Tuhannya Tuhan kamu? Tuhan saya Kristus.
Sama atau beda itu? Kristus itu baca Lukas 2 nomor 11. Diulang ya. Siapakah nama Tuhannya Iya. Maria? Bawa jawab. Allah juru Allah. selamatku. Baik. Siapa nama Tuhannya kamu? Kristus Kristus. Tuhannya Maria sama Tuhan kamu sama atau beda? itu anaknya. Sama atau beda? Saya. Tidak bisa jawab. Diam. Tunggu pindah lagi. Melody. Ya, Melody. Siapa nama Tuhannya Maria? Yesus. Yesus. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Siapa nama anaknya Maria? Itu berbeda cara menjelaskannya tidak seperti itu, Bung. Ini kau berbeda. Tuhannya Maria, sekarang begini. Yesus. Dengar, ya nggak usah diam dulu. Tuhannya Maria, Yesus. Tuhan kamu Yesus. Saya tanya baik-baik. Siapa nama anaknya Maria? Jawab. Gak tahu namanya anaknya Maria. Yesus. Yesus. Jadi Tuhannya Maria adalah Yesus, betul? Anaknya. Anaknya. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria, betul? Allah. Loh, kok beda-beda ini Kristen ini? Karena Anda salah membahas, Anda nggak mengerti tentang Alkitab. Kok salah membahas pula kau salahkan aku. Saya tanya Firman baik-baik kau. Tuhan itu tidak bisa main tafsir sendiri. Saya nggak nanya firman, saya nanya Tuhannya Maria siapa? Siapa nama Tuhannya Maria? Jawab. Allah. Firman Tuhan itu datang dari manusia. Orang nggak nanya firman ini, nanya Tuhan. Iya, Tuhan itu Yesus. Ya Yesus. Siapa nama anaknya Maria? Berbeda itu tergantung perspektifnya. Immanuel. Siapa nama anaknya Maria? Anaknya Maria adalah Yesus, tapi itu sudah dibuatkan. Yesus. Tuhan yang dikandung oleh Maria. Makanya dalam Yesaya 7 Hup. Apakah Ada seorang perempuan anaknya akan Maria melahirkan. itu? Apakah anaknya Maria itu Tuhan atau bukan? Jawab. Tuhan. Tuhan ya. Ya Oke. Tuhan, jelas Tuhan. Oke Itu Tuhan. kan Yesaya 7 sudah dijelaskan. Di usia berapa Yesus sudah mulai menjadi Tuhan? Mulai dari kandungan, mulai dari kolong langit ini ada Yesus sudah Tuhan. Baik. Hanya dia datang sebagai manusia. Yesaya 7 pasal 7 Saya itu nggak jelas nanya sekali. manusia loh. Di usia berapa Yesus menjadi Tuhan? Yesus mulai dari ada bumi ini dia Tuhan. Oke. Hanya dia datang sebagai manusia. Dia lahir sebagai manusia. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Lebih tua Yesus kalau dalam Oke, dalam lebih tua versi firman. Yesus. Tapi kalau dalam Udah versi dijawab. Alkitab berbeda lagi. Kamu udah jawab itu lebih tua Yesus. Cukup. Kami percaya kok jawabanmu loh. Kau ini menjawab betul, tapi lebih kayak tua kau Yesus nggak. kan. Hei. Kau ini menjawab tapi kau nggak percaya jawabanmu. Kalau udah dijawab nggak usah kau bantah lagi jawabanmu sendiri. Saya ulang ya. Karena Saya ulang nih. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? tergantung letaknya mau dari mana Anda Coba mau, dari segi firman atau dari segi kemanusiaannya. coba kau gantungkan. Silakan saya tunggu kau gantungkan dulu. Firman di dalam Yesaya 7 itu jelas Yesus itu sudah dibuatkan, dilahirkan. Udah kau Bisa gantung? baca Yesaya 7, baca dulu Yesaya 7 baru nanti dijelaskan secara detailnya. Saya bertanya baik-baik, mana lebih tua Maria daripada Yesus? Silakan dijawab. Kalau dari segi kemanusiaan kita bawa Maria. Mm-mm. Tapi kalau dari segi firman yang menjelma menjadi manusia, maka Yesus itu sudah ada dari dulu. Makanya di Yohanes dikatakan, sebelum engkau ada, bahkan Abraham belum ada. Kesimpulannya adalah mana lebih tua Maria daripada Yesus? Kesimpulan. Tergantung, ini bukan nggak bisa kita simpulkan demikian. Oke, silakan gantungkan. Bisa ada Silakan tafsir sembarangan. silakan kau gantung. Saya mau dengerin. Gantunglah. Sama Silakan. contohnya kalau Al-Quran. Al-Quran itu firman Saya nggak? nggak nanya itu. Silakan kau gantung. Yang manakah kau yang mau gantung? Silakan gantung. Aduh, Anda ini membahas firman orang, tetapi Anda suka. Orang saya nggak mau. Orang saya nggak membahas, saya nanya kamu mana lebih tua Maria daripada Yesus? Kau bilang tergantung. Nah sekarang kau gantung lah. Saya mau dengerin. Kau gantung lah Tergantung dia. penempatannya. Silakan. Ya silakan. Sebelum ada Maria, Yesus sudah ada. Hanya dia tidak datang sebagai manusia.
Sudah? Sebelum Maria ada, Yesus sudah ada. Dia firman. Oke. Tapi Berarti dia lebih belum tua. datang Kalau sebagai begitu lebih manusia. tua. Kalau begitu lebih tua Yesus daripada Maria dong. Gimana? Setuju? Tergantung sudah saya katakan. Ya, kalau tergantung, kau gantung pula lagi. Silakan gantung. Tergantung penempatannya, Bu. Ya, sekarang kau gantung sesuai penempatan. Silakan. Iya. Silakan. Kalau dari segi kemanusiaannya, udah jelas Maria lebih tua. Dari segi ketergantungan apalagi? Tetapi kalau dari segi firman, dia sudah ada dari dulu. Oke. Kan firman Baik. yang datang sebagai manusia. Oke. Untuk menyelamatkan Cukup. manusia. Cukup. Oke, yang menciptakan Maria siapa? Yang menciptakan Maria firman, Yesus yang menjelma sebagai manusia itu. Oke, berarti Semua kan dijadikan oleh firman. menciptakan Maria siapa tadi diulang? Yang menciptakan Maria siapa? Yang menciptakan Maria adalah firman. Siapa itu firman? Siapa itu firman? Sang pencipta. Siapa itu firman? Yesus sendiri. Berarti Yesus yang menciptakan Maria, betul? Iya, makanya dibuat di dalam Yohanes 1 itu Ya jelas. udah, kamu nggak usah membantah. Saya udah dengar jawabanmu. Kau tadi mengatakan Yesus yang menciptakan Maria. Ya sudah, nggak usah kau lagi ragu-ragu. Jangan kau ragu dengan jawabanmu, bro. Saya tidak ragu, Bro. Ya udah, artinya setuju kau mengatakan Yesus yang menciptakan Maria, betul? Iya. Yang dikandung Maria siapa? Yesus sebagai manusia. Apakah yang dikandung Maria yang menciptakan Maria? Iya, tapi dalam segi firman-Nya. dia Saya bisa ulang jadi kembali apapun. pertanyaannya. Dengerin. Apakah yang dikandung Maria itu adalah yang menciptakan Maria? Kalau Iya, kau tidak. bilang begitu, tipenya salah. Apakah Al-Quran itu firman? Kau Atau lari sekarang denger itu dulu, firman? Kak. Ini Al-Quran nggak dikandung. Dengerin dulu. Jangan pindah-pindah. Apakah yang dikandung Maria itu yang menciptakan Maria? Silakan. Tergantung letaknya. Yang jelas firman lah yang menciptakan Maria yang datang sebagai manusia itu. Makanya sampai Yesus. Saya ulang Sebelum ya. Abraham Saya ulang nih. Kamu tadi udah ngomong yang menciptakan Maria adalah firman. Firman itu adalah Yesus. Ya. Yesuslah yang menciptakan Maria. Saya tanya lagi. Yang dikandung Maria itu apakah yang menciptakan Maria? A, iya, B, tidak. Jawab. Yang menciptakan Maria adalah Yesus. Yesus. Baik, Yesus. Lalu- Yang dikandung Maria siapa? Lalu firman itu datang sebagai Saya manusia, tanya yang dikandung oleh Maria itu, yang dikandung Maria itu siapa? Yang dikandung Maria adalah firman yang datang sebagai wujud manusia. Oke, apakah yang dikandung Maria itu yang menciptakan Maria? Iya, waktu Ya, karena dia ngomong dong dari firman. tadi. Jadi isi kandungan Maria itu yang menciptakan Maria, betul? Iya, Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung yang menciptakan Maria? Tuhan Yesus. Berarti isi kandungannya Maria adalah Tuhannya Maria. Ya memang Tuhan masuk Ya, dalam udah. kandungannya. melalui Tuhan Roh yang Kudus. masuk. Ya, Ngomong Tuhan dari itu kan tadi. bisa mau jadi apapun. Anda nggak Jadi percaya Tuhan ya, bisa menembus iya. Jadi Tuhannya Maria adalah isi kandungannya Maria, Ya, betul? Tuhan yang memang Tuhan hadir dalam kandungan Maria. Oke, berarti Maria pernah mengandung Tuhannya. Iya, Tuhan bisa Oke. datang karena memang manusia yang berdosa mau diselamatkan. Pinter. Udah cukup. Ngomong dong dari tadi supaya kita nggak debat. Diulang lagi sekali lagi bang ngomong Tuhannya Maria adalah isi kandungannya Maria. Silakan. Makanya sulit ini diterima oleh akal pikiran manusia karena hanya orang yang punya roh Tuhan yang mengerti ini. Iya Makanya saya dalam mengerti satu kok. Petrus dikatakan, Sepanjang anda, firman tidak bisa ditafsirkan menurut kehendak sendiri. sepanjang anda menyampaikan pakai Loh. bahasa Indonesia kita ngerti kok. Sepanjang anda berbahasa Indonesia semua orang ngerti loh. Coba Iya. ulang. Tuhannya Maria adalah isi kandungan Maria, betul? Makanya kan jangan Kok makanya? bulat firman Tuhan itu ada bahasa metafora. Kok kamu di sana, kok ada jadi kiasan di makanya sana. sih? Contohnya begini. Nggak usah kasih contoh, lu tinggal iya atau tidak. Yang dikandung Maria, kunci apakah Tuhan mengandung, atau bro. bukan? Hei, Tuhan. Tuhan. Siapakah Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? Yesus Tuhannya. Jadi isi kandungannya Maria adalah Tuhannya Maria. Iya, dia datang kepada, dia mengandung, dia Tuhannya itu Iya, datang Maria dalam mengandung kandungan Maria. Tuhan, artinya Tuhannya Maria isi kandungan Maria, gitu loh. Iya, dalam Ya. perspektif manusia. Jadi Tuhannya Maria manusia atau bukan? Dia bisa jadi manusia, makanya dia jadi manusia. Jadi Tuhannya Maria adalah manusia. Dia datang dalam wujud manusia. Ya, apakah manusia ini Tuhannya Maria? Iya, karena dia datang dalam wujud Iya, manusia. oke.
Waktu Yesus bayi siapa tuannya Maria? Ya tetap Yesus, karena dia kan sebagai manusia harus dimulai dari bayi. Berarti Makanya Tuhannya beda yang Maria. baca tadi kan begini loh. Iya, Anda buka artinya tadi di Lukas, iya, dengar panjang dulu. banget, buset dah, jangan panjang. Anda tadi membuka Lukas 2 ayat 22 kan? Iya, jadi Tuhannya Lukas Maria. itu menjelaskan tentang kemanusiaan Yesus. Huk. Jadi Tuhannya Maria adalah bayi itu, betul? Salah bro, Anda tidak paham. Tadi Anda ngomong loh begitu kok salah pula. Iya. Kalau Saya ulang dengar kembali dulu, dengerin. bro. Apakah bayi Maria itu adalah Tuhan? Jawab. Lukas itu menjelaskan kemanusiaan Yesus. Matius Saya itu tanya menjelaskan baik-baik lah, dengerin ya. kerajaan Yesus. Dengerin nih bahasa Injil Yohanes Indonesianya itu nih. menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Markus Dengerin dulu menjelaskan bahasa tentang Indonesianya. kehambaannya. Hei, dengerin dulu bahasa Indonesianya. Dengerin bahasa Indonesianya. Apakah Itu bayi hanya di Maria? Lukas. Dengerin. Dalam Matius, di Markus, di Yohanes tidak ada yang Anda baca itu karena di situ versi kemanusiaan. Udah turun. Turunlah kau. Kau sendiri jawaban. Kau nggak percaya sendiri loh jawabanmu gitu loh. Bisa nggak sih jawaban sendiri tuh kita percaya gitu? Ya nggak usah diputer gitu. Kau sendiri udah ngomong Tuhannya Maria adalah isi kandungannya Maria. Karena yang dikandung Maria adalah Tuhan. Mestinya yang dilahirkan Maria adalah Tuhan. Bayi itu adalah Tuhan. Tuhannya Maria adalah bayi itu. Clear kan? Kenapa kau nggak percaya dengan jawabanmu? Kalau kau nggak percaya dengan jawabanmu, lebih baik kau diam. Kau yang menjawab, kau pula yang nggak percaya diri atas jawabanmu itu. Padahal kita ini nggak membantah kamu loh. Apa yang kau jawab ya itulah, biar netizen pada paham. Nggak ada loh yang membantah kamu di sini. Tak satu pun kata-kata kamu saya bantah. Tapi kau sendiri yang ragu dengan jawabanmu gitu loh. Sekarang Elsadan, yang dilahirkan Maria manusia atau Tuhan? Tuhan, Tuhan. Apakah bayi anak Maria Tuhan atau bukan? Tuhan, Tuhan. Tuhannya Maria waktu punya bayi siapa? Allahnya Elohim, Tuhannya Yesus. Jadi Tuhannya Maria bayi itu. Iya, Apakah Tuhan Maha Kuasa? iya, Apakah bayi Yesus Maha Kuasa? iya. Apa yang dikuasai bayi Yesus? Oke. Jawab, Di- silakan. Oke, biar ku jawab ya. Di dalam Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Nah, gitu. Apakah apa yang dikuasai Tuhan bayi ini, Bang? Silakan. Kan sudah aku bilang di Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Nah, gitu. Oh, jadi bayi Yesus memimpin kerajaan. Iya. Oke. Jadi Yesus waktu bayi sudah jadi raja. Ya sudah lah, kan sudah dibuat ke dalam Kejadian. Oke. Apa nama kerajaannya Yesus waktu dia bayi? Oke, Matius 28 ayat 18. Apa itu? Diberikan kuasa di bumi dan di surga, gitu. Apa nama kerajaan Yesus waktu dia bayi? Ya surga. Oh, kerajaan surga. Ya, Bukan kerajaan yang di dunia, bukan. ya termasuk bumi dan surga. Memang ada kerajaannya Yesus waktu dia bayi. Kan sudah diserahkan sang pencipta sama dia dunia dan surga kan gitu. Oke. Apakah Yesus waktu bayi sudah bisa berjalan sendiri atau butuh bantuan orang tua? Ya kan manusia itu kan digambar dengan penciptanya. Saya ulang kembali ya. Ini kan bayi ini Tuhan Maha Kuasa. Kan gitu ya. Nah, apakah Iya. bayi yang Tuhan Maha Kuasa ini sudah bisa berjalan sendiri atau butuh bantuan ibunya? Oke. Itu dibimbing Roh Kudus, digendong oleh Bunda Maria, kan jadi bisa berjalan. Berarti bayi Yesus sudah bisa cari makanan sendiri. Kan sudah dibimbing Roh Kudus. Enggak, apakah bayi Tuhanmu ini sudah bisa cari makanan sendiri atau butuh bantuan ibunya? Kan ada Roh Kudus. Saya nggak nanya itu. Ini Tuhan, ini Maria punya anak bayi. Dia adalah Tuhan Maha Kuasa. Pertanyaannya adalah, apakah bayi Tuhan ini sudah bisa mencari makanan sendiri? Silakan. Ya sudah, kan ada Roh Kudus yang membantu dia, membantu Tuhan itu. Oh, berarti Tuhan butuh bantuan. Loh, kan dia raja. Apa? Kan dia raja.
Siapa yang membantu raja? Ya yang bantu Roh Kudus, malaikat gitu. Jadi Tuhan butuh bantuan. Loh, kan namanya juga raja dan Tuhan. Berarti Tuhanmu butuh bantuan. Loh, kan tinggal memerintahkan. Memerintahkan apa? Memerintahkan Roh Kudus dan para malaikatnya. Apakah bayi Yesus sudah bisa berbicara waktu dia bayi? Loh, mana kita tahu, kan kita tidak hidup di zaman itu. Ya kan kau bilang tadi bayi ini memerintah. Nah, bagaimana cara memerintah bayi ini? Silakan. Loh, kan Tuhan itu kan firman, kan yang memerintahkan Bapak, kan gitu. Wah. Ini ada bayi menjadi Tuhan, kau bilang. Bagaimana cara bayi ini memerintah? Berbicara, dia diam. Kan yang memerintah Bapak sendiri, kan itu anaknya yang dikasihi. Apakah bayi Tuhanmu ini bisa berbicara waktu bayi? Loh, kan kita tidak hidup di zaman itu. Oke, berarti dia bisa memerintah. Ya kan ada Bapak yang memerintah. Kenapa kan, pula kau tahu kau nggak hidup di zaman itu? Loh, kan ada Bapak yang memerintah para malaikat dan Roh Kudus untuk merawat Tuhan Yesus. Oh, jadi Bapak memerintah untuk merawat Tuhan. Iya. Siapa yang diperintah merawat Tuhan? Ya, Roh Kudus. Roh Kudus yang merawat atau Bunda Maria yang merawat? Loh, kan Roh Kudus datang ke Bunda Maria, kan gitu. Enggak, Roh Kudus yang merawat atau Bunda Maria yang merawat? Loh, kan Roh Kudus itu datang ke Bunda Maria. Saya ulang kembali, yang merawat, yang menggendong, ya, yang mengasih asi kepada Yesus, Maria atau Roh Kudus? Bunda Maria dan Roh Kudus. Oh, kerjasama. Ya kerjasama lah. Kerjasama. Apa fungsinya Roh Kudus sama bayi ini? Oke. Ini aku jawab dalam Lukas 1:35 ya. Iya, silakan. Oke. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Oke. Nah gitu. Waktu kira-kira bayi ini, mohon maaf ya, ya pasti punya BAB dong, namanya bayi gitu ya. Oke. Ya, yang ceboin dia Roh Kudus atau Maria? Ya Roh Kudus dan Maria. Roh Kudus dan Maria. Bayi ini Iya. kan haus tuh, dikasih asi. Iya. Siapa yang ngasih asi? Maria atau Roh Kudus? Maria dan Roh Kudus. Roh Kudus bisa kasih asi juga. Lo kan di kan Bunda Maria Roh Kudus punya asi. Kudus. Kan Bunda Maria dinaungi Roh Kudus. Iya, yang ngasih asi siapa, Bro? Bunda Maria dinaungi Roh Kudus. Bunda Maria dinaungi. Naungi itu artinya apa dinaungi? Maksudnya apa dinaungi? Dinaungi, disertai. Dinaungi maksudnya kan misalnya nih contoh kita ada pohon gede, terus ada terik matahari, kita bernaung di bawah pohon, seperti itu. Iya, hampir sama. Hampir sama. Berarti ada Roh Kudus ini di luar Maria. Begitu. Roh Kudus ini di dalam Bunda Maria. Untuk Roh Kudus masuk ke dalam Maria. Iyalah. Bukan menaungi namanya, itu berasuki namanya. Loh, kan Kamu ini begitu kan? bahasanya gimana sih? Menaungi itu artinya Maria di luar. Roh Kudus di luar. Menaungi namanya. Nah, sekarang kan menaungi itu artinya ini Roh Kudus ini masuk ke dalam Maria apa di luar Maria? ya di dalam, kan namanya juga Ya, menaungi. bukan menaungi namanya, itu memasuki. Ya sama aja. Beda dong, Bang. Beda menaungi, beda memasuki. Ya kan itu kan kuasa Allah. Yang menaungi itu sama dengan bernaung di bawah pohon dari terik matahari. Nah, itu pohon di luar, kita di bawah pohon. Nah, kalau Roh Kudus menaungi, berarti Roh Kudus di luar, Maria juga di luar. Oke, yang mana benar nih, menaungi atau memasuki? Yang benar menaungi dan memasuki. Oh, dua-duanya, menaungi juga, Dua-duanya. memasuki juga. Iya. Ngomong dong dari tadi.
Menaungi juga, memasuki juga. Kalau sudah masuk gimana menaunginya? Ada orang udah masuk. Kan namanya juga anak Allah. Oh, siapa yang anak Allah? Tuhan Yesus. Ya kan ini ngomongin Maria, bukan ngomong Yesus tadi. Loh. Kan siapa yang anak Allah? Bang bilang gitu. Aku bilang anak Tuhan Yesus. Aku bilang gitu. Jadi Yesus ini anak Allah atau anak Maria? Anak Allah. Bukan anak Maria. Secara manusia, ya anak Maria. Secara keilahian, ya anak Allah. Oh, jadi Yesus ini punya dua ibu apa dua bapak? Loh. Secara kemanusiaan, secara kemanusiaan kan kita bicara manusia nih kan. Dan Allah Bapa memberi tugas kepada Bunda Maria dan Yosef untuk merawatnya, kan gitu. Siapa? Dan Yosef untuk merawatnya, kan gitu. Oh, Yosef merawat. Yosef itu siapa Yosef? Yosef itu tunangan Bunda Maria. Tunangannya apa suaminya? Tunangan. Oh, masih bertunangan, belum kawin. Ya, bertunangan lah. Oh, jadi bertunangan. Terus apa hubungannya kalau masih bertunangan? Loh. Kan Yosef dan Bunda Maria ketemu malaikat Gabriel, diberi tugas semua orang itu untuk merawat firman-Nya yang hidup itu, yaitu Tuhan Yesus, gitu. Tapi kan Yesus kayak masih bertunangan kan, nggak boleh bercampur dulu kan, masih bertunangan, nggak boleh serumah. Lo kan itu lain konsepnya itu di Konsep dalam apa? konsepnya di dalam tradisi Yahudi, bertunangan itu tidak bisa saling sentuh. Nah gitu. Tapi bisa ketemu, tapi tidak bisa menyentuh. Nah gitu. Jadi Yosef juga ikut merawat Yesus. Iyalah. Antara Yesus dan Yosef apanya? Antara Yesus dan Yosef secara kemanusiaan waktu itu Belum apa? belum jadi ayahnya, kan gitu. Oh, jadi orang lain. Loh, kan Yesus itu kan anak Allah yang kudus. Terus Pak Yusuf sama Yesus ini apa hubungannya? Pak Yosef sama Yesus apa hubungannya? Yosef itu perawat Tuhan Yesus yang diperintahkan oleh malaikat Gabriel. Oh, dia merawat jadi Yosef ini merawat Tuhan juga. Iya. Ngomong dong dari tadi Pak Yosef merawat Tuhan juga. Jadi Tuhan ini butuh perawatan juga gitu ya. Kan gini, merawat dalam apa kan gitu kan? Dalam apa? Kita harus pakai akal. Seperti apa cara merawatnya? Silakan. Oke, merawat dalam arti kemanusiaan Tuhan Yesus. Misalnya contoh membantu apa? Kan biasalah contohnya kan gitu, contohnya menggendong. Oh, jadi Pak Yosef pernah juga menggendong Tuhan? Ya pernah, namanya juga sudah diberi tugas untuk merawat Yesus. Jadi Tuhan butuhkan digendong ya Tuhan, kok ada Tuhan butuh bantuan orang lain kok bisa? Kan Yesus itu kan raja. Raja kok butuh bantuan? Iya kan nama-nama juga raja kan, itu kan apa, punya pengawal, punya malaikat, punya Roh Kudus, punya kan gitu, namanya juga anak Allah yang kudus. Anak Maria atau anak Allah sih? Udah aku bilang secara kemanusiaan anak Maria kan gitu. Secara keilahian anak Allah. Jadi Yesus ini ada dua